waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Mobil kebakar di samping Alfa Jati. Mobil kebakar. Diduga akibat korsleting listrik di mesin sebuah minibus ludes terbakar di Jalan Sumatera Kalianda, Lampung Selatan. Akibat pecah ban, 2 truk bertabrakan di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan. 5 orang, 1 diantaranya balita, dilarikan ke rumah sakit. Tak ada jembatan, warga di Lampung Barat menggunakan jasa perahu rakit bambu untuk menyeberang sungai. Sejumlah harga komoditas bumbu dapur dan sayur mayur di Lampung Barat mulai turun. Ini karena pasokan dari agen dan petani lokal mulai melimpah. Seperti terpantau di Pasar Liwa pada Kamis pagi. Harga bawang merah kualitas bagus pada pekan lalu masih Rp65.000, kini Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah turun drastis karena pernah tembus hingga Rp80.000 sebelum Idul Adha lalu. Harga bawang putih juga turun Rp5.000 dari Rp25.000, kini Rp20.000 per kilogram. Harga cabai juga turun drastis yang sebelumnya tembus di atas Rp100.000, kini Rp80.000 per kilogram. Harga sayur mayur seperti kubis atau kol, buncis, tomat, wortel, dan sawi rata-rata turun Rp2 hingga Rp5.000 per kilogram. Ini jualannya ada bawang merah, terus cabai, bawang putih, terus sayur-sayuran kayak buncis, sesin. Biasanya ada kacang tanah, cuman ini hari ini kosong. Untuk harga-harganya Bude, ada yang naik apa ada yang turun? Kalau harga-harga sekarang ini kayaknya turun semua. Apa aja Bude? Ya kayak bawang merah, kan sampai 65, sampai 70. Kemarin hampir 80 juga pernah. Emak-emak di pasar mengatakan harga bumbu dapur dan sayur mayur itu sudah turun, namun belum normal. Seperti cabai dan bawang merah, harga normalnya di bawah Rp50.000 per kilogram. Iya, udah turun harga. Bawangnya Bu? Bawang 20, bawang putih. Bawang merahnya? Bawang merah 60. Udah turun Bu ya? udah turun. Turun dikit. Oh. Turun dikit. Memang sebelumnya berapa? Biasanya berapa tuh? 65 ya? 65. Sekarang? Sekarang 60, turun dikit. Turun dikit ya? Beli berapa kilo? Nggak banyak. Oh, cuma beli 2 kilo. 2 kilo ya? Harga bumbu dapur dan sayur mayur kini sulit diprediksi. Apakah akan turun atau malah naik lagi mengingat cuaca ekstrim masih berlangsung dan ditambah kenaikan harga BBM yang pastinya berdampak pada naiknya ongkos angkut. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tim gabungan dari Polres serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanggamus menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Mereka keliling desa mendatangi kandang-kandang warga. Kamis siang, petugas mendatangi Desa Memon, Kecamatan Pugung, Tanggamus. Petugas menyediakan 250 dosis vaksin PMK. Vaksinasi diprioritaskan untuk ternak dewasa yang sehat dan anak sapi yang usianya lebih dari 2 minggu. Vaksinasi PMK disambut gembira warga sebab mereka tidak khawatir lagi ternaknya terpapar PMK. Sapi kita bisa sehat, ternak kita berterima kasih kepada yang telah membantu kita menyuntik vaksin di daerah Tanggamus ini, Pak. Artinya masyarakat mendukung Pak ya program ini, Pak? Alhamdulillah masyarakat di Tanggamus ini kita mendukung semuanya, Pak. Hari ini di sini di dusun apa, Pak? Diadakan Dusun ini? Mulyojati.
Sejauh ini belum ditemukan kasus PMK di Tanggamus. Petugas mengimbau warga yang ternaknya terdapat luka di mulut, kuku, dan nafsu makannya turun drastis agar segera melapor. Hari ini, Pak. Target hari ini 250 ekor. Kendalanya apa, Pak, saat di lapangan, Pak? Kendala di lapangan yang kita hadapi selama ini jarak, lokasi, dan cuaca. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kriterianya apa, Pak, hewan yang divaksin ini, Pak? Kriteria kita wawancara dengan peternak, sehat enggak ternaknya, terus cukup umur, yang penting sehat ternaknya intinya. Dan yang bisa divaksin anaknya itu umur 2 minggu. Vaksinasi digencarkan setelah Pemprov Lampung mendapatkan pasokan vaksin PMK dari pemerintah pusat. Vaksinasi juga untuk mencegah meluasnya paparan PMK. Di Lampung terdapat 6 daerah yang ditemukan kasus PMK, yakni Masuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Metro. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Lima puskesmas di Bandar Lampung dijadikan percontohan puskesmas inklusif yang menyediakan fasilitas bagi warga dan pasien disabilitas. 5 puskesmas itu adalah Puskesmas Pasar Ambon, Kota Karang, Kedaton, Panjang, dan Kemiling. 5 puskesmas itu dilengkapi beberapa fasilitas yang jadi indikator keberhasilan, mulai dari sanitasi dan fasilitas untuk disabilitas. Program itu merupakan kolaborasi dengan Yayasan Konservasi Wai Seputi atau YKWS. Puskesmas menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, seperti jalan untuk kursi roda, pegangan besi, WC duduk, serta disediakan pembalut di setiap WC wanita. Program itu akan diterapkan di seluruh puskesmas. Menunjuk 5 puskesmas sebagai pilot project untuk menjadi puskesmas yang melakukan pelayanan secara inklusif, di mana bahwasanya dari 5 puskesmas itu yang pertama mungkin adalah Puskesmas Rawat Inap Kedaton, Puskesmas Rawat Inap Panjang, Puskesmas Rawat Inap Kota Karang, kemudian Puskesmas Rawat Inap Kemiling, dan Puskesmas Rawat Jalan Pasar Ambon. Garda pertama masyarakat untuk melakukan pengobatan maupun berkonsultasi terkait kesehatan, dan itu adalah jangkauan yang paling dekat dari pemukiman masyarakat gitu, sehingga kita memilih agar puskesmas itu bisa menjadi tempat penyediaan layanan yang di situ semua bisa terlayani gitu, baik lansia, kemudian anak-anak, penyandang disabilitas maupun teman-teman yang lain ya berkebutuhan khusus lainnya gitu. Program ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Program juga akan melibatkan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja pada proses observasi ataupun audit sosial. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Ras dan sukunya putih. Untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di masyarakat, aparatur desa dan polisi gencar menyosialisasikan ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di sejumlah institusi pendidikan berbasis agama. Hargai seperti itu. Salah satunya di Pondok Pesantren Mambaul Haq, Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis pagi. Kegiatan yang digelar sederhana ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pematerinya, polisi dan Ketua Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center. Tak hanya ajaran menangkal radikalisme, pemateri juga menyampaikan bahayanya berita hoaks hingga narkoba. Menurut data NII Crisis Center, radikalisme kini banyak menyasar kalangan anak muda, terutama yang sedang mencari jati diri. Maka dari itu, para santri di pondok pesantren diminta berperan meluruskan paham yang berbahaya itu. Acara ini tetap kita berjalan dengan lancar dan mencari ridho Allah, apa yang telah Allah perintahkan dalam Rasul-Nya, ya dari melalui Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang kita jalankan kehidupan kita ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau untuk menyikapi perbedaan antar satu sama dan yang lainnya,
sudut pandang kita menerima atau seperti apa gitu tentang adanya kelompok-kelompok lain? Ya kita menerima aja apa yang tadi disampaikan kan, karena kita toleran gitu kan. Nah itu aja. Menghargai antara manusia satu dengan yang Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergoda iming-iming para perekrut ajaran radikalisme yang menjurus pada terorisme. yang benar-benar beriman. Saudara, karena konsep Bhinneka Tunggal Ika harus kita berdialog, kita berkumpul, terutama dengan yang berbeda agar kita memahami perbedaan itu indah. Jadi kalau kita intoleran, hanya mengambil diri yang benar, yang lain salah, maka kita mudah terkena virus radikalisme yang mengatasnamakan agama. Karena sejatinya ketika sudah kena virus itu, ya ini seperti COVID. Sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat kebinekaan supaya mempersempit ruang gerak kelompok radikal untuk berkembang luas di Indonesia. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.